Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, jangan lupa di like, enggak usah ding, cukup disimak dengan baik-baik, dengan seksama agar teman-teman mampu memahami isi dari video yang akan aku sampaikan. Nah, pada hari ini akan ada video apa ya? Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok suatu kalimat. Ide pokok suatu paragraf. Jadi di tiap cerita itu terdiri dari beberapa paragraf yang memiliki ide pokok. Nah, paragraf itu tersusun dari berbagai kalimat dan juga kalimat tersusun dari berbagai kata. Wah, pusing ya teman-teman. Nah, daripada teman-teman pusing dan bingung, langsung saja tonton videonya baik-baik. Selamat menonton. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. Jadi, di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang mencari dan memahami ide pokok suatu paragraf. Apa itu ide pokok suatu paragraf? Ada berapa jenis ide pokok suatu paragraf? Dan terletak di mana aja sih ide pokok itu? Akan kita bahas dalam video kali ini ya. Jadi, tonton terus videonya, simak baik-baik penjelasannya. Sebelum aku menjelaskan tentang ide pokok, aku jelaskan dulu tentang paragraf ya teman-teman. Paragraf sering disebut juga dengan alinea. Paragraf itu apa sih? Paragraf itu ciri-cirinya gimana sih? Paragraf itu susunan-susunan kalimat yang menjorok ke dalam ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau dalam sebuah bacaan ada suatu kalimat yang menjorok ke bagian dalam atau berarti ke sebelah kanan, itu namanya awal paragraf ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat contoh pada foto berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada kalimat yang menjorok ke dalam atau ke kanan. Nah, ada berapa paragraf pada foto di bagian bawah? Ayo hitung. Ada 1 dan iya benar sekali teman-teman. Jadi, pada foto tersebut memiliki 2 paragraf ya. Nah, fungsi ataupun isi dari sebuah paragraf biasanya adalah topik baru dari sebuah kejadian. Contoh teman-teman, silahkan baca foto yang ada di bawah ya. Jika sudah dibaca, di 2 paragraf tersebut menceritakan satu kejadian yang sama, tetapi pembahasannya berbeda ya. Di paragraf 1 itu menceritakan Edo yang terjatuh. Sedangkan di paragraf 2 menceritakan bagaimana ibu datang untuk menolong Edo. Jadi, pada tiap paragraf itu pembahasan atau kejadiannya itu berbeda ya, walaupun berurutan dengan kejadian sebelumnya, ataupun bisa juga mengacak tetapi masih berhubungan dalam satu ceritanya ya teman-teman. Bisa dipahami tentang paragraf? Selanjutnya, kita akan membahas ide pokok atau gagasan pokok. Biasanya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dalam satu kalimat ya teman-teman. Jadi, dalam satu paragraf itu mengandung satu kalimat utama yang disebut dengan ide pokok. Secara garis besar, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, nanti teman-teman dalam sebuah paragraf teman-teman menemukan intinya. Intinya itu apa sih di paragraf itu? Nah, intinya itu akan diceritakan dalam satu kalimat. Nah, itu yang dinamakan ide pokok. Selain ide pokok, dalam satu paragraf terdapat juga yang namanya kalimat pengembang. Kalimat pengembang sendiri adalah kalimat yang berisi pelengkap-pelengkap atau penjelas dari ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, biar teman-teman bisa lebih memahami, mari kita bedah
salah satu kutipan cerita yang ada di bawah ini ya. Mari kita bedah mana yang disebut dengan ide pokok, mana yang disebut dengan kalimat penjelas. Mari kita bersama-sama bedah potongan cerita yang ada di bawah ini ya. Nah, sebelum membedahnya, mari kita baca bersama-sama. Saat sedang berlari, Edo pun terjatuh. Dia tersungkur dan lututnya mengeluarkan darah yang banyak. Edo menangis kencang karena rasa sakit yang dirasakannya. Tika sang adik pun berlari ke dalam rumah untuk memanggil ibu. Ayo teman-teman, ada yang tahu ide pokok atau inti dari cerita paragraf tersebut tuh apa sih? Ada yang tahu? Benar sekali teman-teman, benar banget. Jadi inti dari cerita tersebut adalah, atau ide pokoknya adalah, saat sedang berlari, Edo pun terjatuh. Nah, itu intinya ya teman-teman, atau ide pokoknya atau kalimat utamanya. Karena di bawahnya isinya tentang penjelasan apa saja setelah Edo terjatuh tuh, ada rasa sakit apa, atau lukanya berdarah apa, atau Edo menangis dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk kalimat pengembang pada bacaan di atas, yaitu dia tersungkur dan lututnya mengeluarkan darah yang banyak. Itu adalah kalimat pengembangnya ya teman-teman. Jadi penjelasan dari ide pokok. Bisa juga aku menuliskan Edo menangis kencang karena rasa sakit yang dirasakannya. Itu juga bisa ya. Tetapi kalimat pengembang biasanya diambil dari kalimat terdekat atau kalimat setelah ide pokok ya teman-teman. Bisa dipahami ya? Bagaimana teman-teman? Setelah kita bersama-sama membedah salah satu paragraf potongan cerita, teman-teman pasti jauh lebih paham tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, nanti di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam ide pokok ya teman-teman. Jadi ide pokok itu tidak selalu terletak di awal paragraf. Seperti contoh di atas, ide pokoknya kan terletak di awal paragraf ya teman-teman. Ada juga paragraf-paragraf yang menggunakan ide pokoknya di paragraf bagian akhir ya. Tetapi materi tersebut akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Jadi teman-teman, hari ini cukup teman-teman belajar tentang paragraf, ide pokok, dan kalimat pengembang ya. Nah, untuk tugas hari ini, silakan teman-teman buka buku paket tematik tema 1, halaman 4 dan halaman 17 ya. Silakan isi tabel. Teman-teman isinya di buku tulis, buku main activity yang sudah teman-teman siapkan. Jangan lupa diisi ya. Tuh tugasnya ada di buku tuh, dilihat di foto yang di bawah. Nah, sedangkan untuk bacaannya ada di halaman sebelumnya. Selamat mengerjakan teman-teman. Jangan lupa diselesaikan tugasnya ya. Orang hebat pasti tanggung jawab sama tugasnya. Anak-anak kelas 5 Papua pasti hebat semua. Untuk teman-teman yang masih bingung perihal materi ataupun perihal tugas hari ini, silakan boleh langsung tanyakan ke aku ya. Aku pasti jawab kok pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi teman-teman tidak menanyakan soalnya ya. Pak Zul, ini jawabannya apa sih? Pasti dong tidak aku jawab. Nah, teman-teman boleh menanyakan bagaimana cara mengerjakannya ataupun materi yang masih teman-teman bingung. Nanti aku jelaskan ulang via Japri ya teman-teman, kalau teman-teman masih bingung. Oh iya, untuk yang belum mengambil buku paket, jangan lupa diambil hari ini ya, karena itu jadi buat bahan belajar teman-teman selama 1 minggu ini. Oke teman-teman, bagaimana? Videonya sudah ditonton?
Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dapat diterapkan juga ilmunya oleh teman-teman yang kelak akan bermanfaat di kemudian hari ataupun di waktu sekarang. Selamat mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Jangan lupa juga jaga kesehatannya teman-teman. Pandeminya masih belum berakhir ya. Kalaupun teman-teman terdesak untuk keluar rumah, jangan lupa patuhi terus protokol kesehatannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, baik online, offline, ataupun video ya teman-teman. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir ya teman-teman, biar kita bisa kembali normal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line.